Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina SPD. Saya mahasiswa PPG Jabatan tahun 2023, kategori 1, gelombang 1, Universitas Riau. Dengan nomor UKG 20 16 90 55 36 70 dan nomor ujian 20 23 40 85 50. Di sini saya akan mempraktekkan uji kinerja PPG, yaitu video pembelajaran dengan materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Kan lagu wajib nasional, yaitu Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kelas harus membersihkan kelas dan halaman kelas. Iya, setiap yang piket kelas harus membersihkan kelas dan halaman kelasnya. Ya, apabila nanti kita tidak membersihkan kelas kita kotor, kita kan tidak nyaman untuk belajar, iya kan? Tidak enak, ya, karena banyak sampah yang berserakan. Jadi, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ini ada lagi.
yang menciptakan disiplin dengan adanya piket kelas, ya kita disiplin, dan setidaknya disiplin waktu datang ke sekolah lebih cepat daripada teman-teman yang lain, ya kan? Dan lebih cepat sebelum proses belajar mengajar kita sudah datang, yaitu melaksanakan piket kelas. Apa lagi? Melatih tanggung jawab. Ya, melatih tanggung jawab. Dengan adanya piket tadi kita bertanggung jawab. Makanya kita piket hari Selasa. Kita harus bertanggung jawab penuh pada hari itu membersihkan kelas dan ruangan kelas harus bersih. Ya kan dengan pelajaran kita hari ini yaitu tentang kedudukan, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Di mana Undang-Undang Dasar ini juga ada kaitannya dengan aturan-aturan di kelas. Ya, itu juga Undang-Undang Dasar. Ya, ada fungsinya. Yang ketiga, kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, siapa yang kira-kira yang mau bacakan yang pertama? Coba ya Pak. Kompetensi spiritual. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Berpikir positif dalam memaknai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Ya, bagus sekali. Coba yang kedua, kira-kira ada yang mau baca? Ya, coba Kak. Kompetensi sosial. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pembelajaran, ya, di mana materinya hari ini tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini materi kita. Kita simak video pembelajaran, di mana nanti setelah kalian simak, Ibu minta tanggapan dari video tersebut. Bisa? Assalamualaikum. Kali ini di materi PKN kelas 8 minggu depan akan dibahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya Pak kita supaya kita oke lalu ke pembahasan. Mana materi yang dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara sebagai hukum dasar. Undang-Undang 45 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk hukum di bawahnya seperti undang-undang negara, penduduk, pemerintahan, bahkan sampai dari sebagai dasar saja dan bersesat dan penyelenggaraan yang harus dilaksanakan konstitusi negara dan dituangkan dalam sebuah dokumen atau dokumen formal yang berdasar yang berlaku di suatu negara, yaitu negara konstitusi yang berlaku di Malaysia untuk mencapai total artinya presiden kan penjelasan terhadap UU APBN itu rancangan undang-undang APBN itu anggaran pemerintahan belanja negara dasar 8 yang berupa akan dibahas mengenai kedudukan dan fungsi dasar 1945. Sebelumnya Pak bilang kita teruskan supaya kita lagi oke kita untuk pembahasan materi pindah di mana materi yang akan dibahas ada dua macam. Yang pertama kedudukan dasar 1945 dan sifat dan fungsi dasar 1945.
kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana yang pertama ada sebagai dasar. Dasar adalah mengatur dasar yang dianggap sebagai dasar dan juga berlakunya itu hukum atau peraturan dan penyelenggaraan sebagai norma hukum, di mana undang-undang dasar yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal, melainkan berupa suatu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan kenegaraan. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, artinya selandia itu. Lalu ada contoh konvensi yang berlaku dengan syarat aturan dan tertulis di Indonesia. Yang pertama, pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 15 Agustus memberikan laporan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam tahun anggaran. Kedua, kasih MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga, Presiden itu pertama menjadi presiden penjelasan terhadap dulu APBN. Karena APBN itu anggaran pemerintahan belanja negara. Dan sekarang perlu seperti itu. Saya buka. Dari video tersebut ada yang ingin menanggapinya atau ada tanggapan? Ya, apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Iya, bagus sekali. Apa itu kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, juga apa? Undang-Undang Dasar merupakan sebagai hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis di Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar yang tidak tertulis namanya konvensi. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi? Bu, apa itu konvensi? Iya, apa itu konvensi? Ya, ya coba hadir. Konvensi pidato Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus memberikan laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam tahun anggaran dan juga praktek MPR mengenai pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan juga pada setiap minggu pertama bulan Januari Presiden selalu menyiapkan penjelasan terhadap RUU APBN. Ya, bagus. Ya, tanggapannya kita kasih tepuk tangan lagi. Ada lagi? Yang mau tanya ya? Pergi, itu ya Pak. Ada nih. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu sifat yang super. Apa maksudnya, Bu? Ya, apa maksud dari singkat dan simpel di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Ya, coba baca. Singkat mengandung arti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan penyelenggara negara. Supel mengandung pengertian bahwa kehidupan masyarakat akan terus berkembang dan dinamis. Ya, bagus sekali ya. Kalian sudah bisa dari pengamatan video tadi sudah bisa mengartikan apa itu Undang-Undang Dasar, sifatnya dan kedudukannya. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, jadi ada teks. Ya, tentang yang pertama tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada sifat dan fungsinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba ada yang bisa langsung membacakan, coba Fadil. Satu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan dan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
harus dilandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta konstitusi fleksibel. Di suatu konstitusi tersebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diaplikasi oleh lembaga konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Ya, ini ada jadi tentang kedudukan, sifat, dan fungsi. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada lagi teksnya yang lain, coba perhatikan. Nih, ada yang bisa? Saya Bu. Ya, bilang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang menjadi pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang sudah disampaikan teman-teman tadi, ya pertanyaannya ada tadi mengatakan Fungsi Undang-Undang Dasar. apa? Fungsi Undang-Undang Dasar. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama itu yaitu sebagai alat kontrol. Jadi mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol atau aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, di mana yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua sebagai pengatur, di mana UUD ini Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun dan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu sebagai penentu, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu dan hak kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ternyata bukan manusia aja yang mempunyai sifat, ya. Undang-Undang Dasar 1945 juga mempunyai sifat. Yang pertama kita lihat yaitu tertulis. Yang kedua sifat dan super. Yang ketiga yaitu membuat norma-norma aturan. Yang keempat yaitu merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Ya, kita bernyanyi. 1, 2, 3. Tangan ke kanan, digerak-gerakkan. Tangan ke kiri, digerak-gerakkan. Tangan ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya silang, jempol digoyang. Di mana kelompoknya sudah Ibu atur pada minggu kemarin. Nah, kelompok satu masih kelompok. Kelompoknya Apa ya itu? ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan, secara berkelompok, ya, secara bersama-sama, semuanya bekerja tanpa terkecuali, juga namanya juga belajar kelompok. Kerjaan secara bersama-sama. Sudah dapat semua?
Kayak ngatur ya. Coba kanan. Baiklah, sudah siap kan mendengar kelompoknya? Fungsinya, coba sekarang siapa yang mau tampil duluan? Kelompok mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Hilma. Kepada Hilma Zalinda kami persilakan. Satu sifatnya tertulis, rumusannya adalah merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara maupun melibatkan bagi setiap warga negara. Hukumnya yaitu satu alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itulah hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan peraturan hukum positif? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang dimaksud dengan peraturan hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini, sedang berlaku dan dilakukan secara umum atau khusus dan ditanggapkan oleh pemerintah atau pemerintahan dalam negara Indonesia. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Yafal Yani Teresa. Para Yafal dipersilakan. Makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional sebagai sumber hukum yang memuat bermacam-macam peraturan yang menjadi pedoman dalam perundang-undangan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Inilah hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Saya dari kelompok 1 yang bertanya pada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang dimaksud sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat maksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban kami bisa diterima? Diterima. Sampai di sini presentasi dari kelompok 2. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menganalisis ya dari apa yang dipresentasikan ke depan sifat ya undang-undang dasar ini. Tadi ada berapa tadi? Empat. Yang pertama
tampil dengan sebaik mungkin, ya. Tapi dari penilaian itu ada satu kelompok yang lebih bagus, ya, yaitu kelompok 1. Coba. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Bu. Ya, Pak. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertulis dan Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu lah. Lanjutkan tentang evaluasi. Ini ada beberapa soal yang mengenai pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Coba dijawab dengan sendiri-sendiri ya. Kalau tadi berkelompok, ini individu. Dari tadi yaitu mengenai kedudukan, ya, Undang-Undang Dasar 1945 tentang sifatnya, fungsinya, ya. Kita juga sudah tadi berdiskusi dan dipresentasikan ke depan hasil diskusinya dan juga evaluasi, ya, dengan baik. Sekarang Ibu mau tanya, ya, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Sewu. Ya, coba betul. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang paling disukai hari ini apa? Saya, Bu, Ya, enak. yaitu mempresentasikan ke depan mengambil tahu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus sekali. Minggu depan, coba kalian baca lagi pelajarannya. Ya, dipelajari di rumah, dibuka bukunya. Ya, bisa? Ya, boleh duduk kembali. Pelajaran kita hari ini, coba siapkan schedule kelas. Cukup,